Selamat pagi semua jemaat yang telah hadir dan juga bagi hambanya yang sudah hadir di tempat ini, Bapak Hizkia, Pastor Ibu. Mari kita akan bangkit berdiri semua, kita akan berdoa. Karena hari ini adalah hari Pentakosta dan biarlah kita akan tetap setia mengiring kepada Tuhan. Baiklah, pada pagi ini kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami akan mulai ibadah kami pada pagi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Dan kami mau berdoa pada pagi ini, buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan juga kami mau memuji Engkau. Dan biarlah pujian ini merupakan dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja akan menolong kepada kami Tuhan, supaya boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati, kami berjanji, karena Engkau sudah berjanji, bahwa Engkau akan datang kembali ke dalam dunia ini. Biarlah Tuhan, doa kami biarlah Engkau segera datang Tuhan, supaya kami boleh menjadi kuat Tuhan, dan kami boleh Tuhan merasakan kuasa-Mu yang sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Engkau mau tolong juga Tuhan sebentar, bagi pujian yang akan memuji nama-Mu, dan tim musik yang akan memuji Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Biar kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Selamat pagi. Ada sukacita? Belum kedengeran. Ada sukacita? Iya, luar biasa. Siapa yang merasakan kalau pagi hari ini berasa banget dekat sama Tuhan? Ada yang merasakan? Luar biasa. Pujian ini mengatakan mengejar hadirnya Tuhan. Maka pagi ini kita mau sama-sama semakin dekat dalam Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari sama-sama katakan, memandang saya undang teman untuk bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan penyembahan ini dari awal lagi. Sama-sama katakan, dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu Tuhan, setiap katamu Kau pun menunggu. Thank you Lord. Tak kusangka
temukan satu kasih yang abadi. Ini ku datang, bersama-sama katakan, Dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidup kami Tuhan. Oh, mencari, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sama-sama satu suara katakan, memandang wajah Tuhan, kami mau memandang setiap wajah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mengikuti dari setiap kebaikan-Mu Yesus. Hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Satu suara katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Pada pagi hari ini kita mau beribadah pada Tuhan kita. Kita mau menyembah kepada Tuhan kita. Kita mau menaikkan setiap pujian yang terbaik. Pujian yang terbaik dari apa yang kita mampu berikan kepada Tuhan kita. Amin. Kita menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Kita menyatakan sungguh alangkah baiknya. Saudara semua hidup rukun
Mari saudara kita mau katakan, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjatuh dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Musik memuji nama Tuhan. Dan biarlah segala yang bernafas yang ada di tempat ini, kita senantiasa memuliakan, meninggikan, dan mengagungkan nama Tuhan kita. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah, Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjatuh dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta. Apakah saudara siap untuk menerima anggur baru yang akan dicurahkan Tuhan pada saat ini? amin. Apakah saudara siap untuk menerima anggur baru yang akan dicurahkan Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lebih bersemangat. Tuhan akan memenuhkan sukacita dalam setiap kita. Citaku
sukacitaku. Haleluya. Biarlah kita terus memuji-muji nama Tuhan, saudara. Tuhan Yesus adalah pokok pujian kita pada pagi hari ini. Tinggikan Dia, Dia akan memberikan damai sukacita. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Biar Yesus yang terus menjadi pokok pujian kita. Dan Yesus akan memenuhkan sukacita atas setiap kita. Mari kita Amin. lanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, Hosana.
Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Masih mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Saudara, hidup kita yang lama tidak sama dengan hidup kita yang sekarang ini, amin. Kalau kita yang mungkin masa lalu kita kurang baik atau tidak baik, tapi biarlah setelah Tuhan Yesus telah mati, telah bangkit, dan juga sudah naik dan telah mencurahkan kuasa rohnya, kita mau nyatakan bahwa hidup kita semua di tempat ini tidak sama seperti yang dulu lagi, amin. Amin. Kita mau lebih lagi tinggikan dan muliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Kau Tuhan, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. haleluya. Kita mau katakan Kaulah satu-satunya Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya Tuhan. sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran kami, Kaulah kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk mari bersinar jemaat Tuhan. terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kau alasan kami untuk kami masih hidup sampai sekarang ini Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Katakan sekali lagi Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Engkau Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi jemaat Tuhan. Untuk Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
akan sama. Haleluya. Setelah Yesus bangkit, siapa yang mau mengatakan kalau hidupku tak akan sama? Selalu baru dalam Tuhan. Ada kuasa. Ku diberi kuasa. Kita mau lebih semangat lagi. Satu suara katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama katakan. Say. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kita pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? One, two, one, two. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu. Sungguh besar kau Tuhan. Haleluya. Semua siap, kita boleh lebih semangat lagi buat Tuhan. Satu suara sama-sama katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Gak ada suaranya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Saudara yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih luar biasa lagi untuk Tuhan kita, saudara. Silakan duduk, saudara. Pada pagi hari ini, tiba saatnya kita mau datang lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Hari pencurahan Roh Kudus yang sedang kita rayakan, yang sedang kita peringati pada hari ini. Ini adalah hari ke-10 di mana Tuhan sudah menjanjikan
Tuhan akan memberikan kita seorang penolong pribadi yang selalu menjadi pengingat kita, penolong kita, khususnya di masa-masa sekarang ini saudara. Kita mau buka hati kita mau meminta untuk kuasa rohnya boleh tercurah melimpah atas kehidupan kita. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. kita mau katakan rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai kami Tuhan. Engkaulah damaiku. Haleluya Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Katakan ku buka hati. Mari jemaat Tuhan kita boleh bangkit diri semuanya. buka hati untuk jamahan, Haleluya Yesus. berserah penuh Inilah kerinduan kami Tuhan. di hadirat. Inilah pernyataan kami di bawah kaki-Mu Yesus. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Biar jemaat dan singer saja menyanyikan pujian ini. Buka hati. untuk jamahanmu, Amin. berserah penuh Nyanyikan pujian penyembahan ini saudara dengan segenap hati kita. Kau ambil alih Haleluya Yesus. seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Tetap dengan satu suara katakan. Buka hati Haleluya untuk Yesus. jamahanmu, Amin. berserah penuh di
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lagu ini mengatakan bahwa kami membuka setiap hati kami Tuhan. Sebab Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang berletih, lemah dan lesu. Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang akan selalu mampu memperbarui setiap kehidupan kami. Yang akan selalu mampu menguatkan kami untuk melewati hari demi hari Tuhan. Kami tidak bisa melewatkan akhir-akhir zaman ini Tuhan tanpa pertolongan daripada-Mu Tuhan. Kuasa Roh-Mu Yesus, itu yang selalu membuat kami damai sejahtera Tuhan. Engkau mau mencurahkan kuasa Roh-Mu Yesus, penuhi setiap hati-hati yang rindu Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami Tuhan. Jangan batasi mulutmu untuk bersyukur, untuk mengucapkan Tuhan Yesus Engkau baik. Katakan kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Katakan, terus katakan puji namanya. Mengalirlah kuasa Roh-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh-Mu Yesus. Memenuhi, bahkan meluberkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh-Mu Tuhan. Mengalirlah Yesus, mengalirlah. Glory Jesus, glory. Mengalirlah kuasa Roh-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalirlah. Thank you Lord. Jangan takut untuk menerima kuasa Roh-Nya. Jangan takut. Mintalah kepada Dia. Jangan andalkan kekuatanmu saudara. Mintalah kepada Dia. Kuasa Roh-Nya akan memenuhi dirimu. Haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mari saudara, engkau yang mau bersyukur, mau nyanyikan pujian ini, silakan. Engkau yang mau bersyukur, mau mengucapkan syukur kepada Dia, silakan saudara. Jangan batasi mulutmu untuk memuji, memuliakan namanya. Terus tinggikan nama Tuhan. Terus tinggikan, muliakan nama Yesus. Kuasa Roh-Mu Tuhan yang membawa damai sejahtera bagi kami, Yesus. Katakan dengan hatimu, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Katakan, mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh benar Tuhan, kami membutuhkan kuasa daripada Roh-Mu Yesus untuk melewati hari demi hari di akhir zaman ini Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang akan memampukan kami, yang akan selalu menguatkan setiap pribadi lepas pribadi, yang selalu berserah sepenuhnya dan percaya kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur yang sudah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh menjadi pujian sejati, boleh manis Kau dengar, dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap hati-hati kami Tuhan, kami mau bukakan untuk kuasa Roh-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami, inilah setiap nyanyian kami Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan hanya untuk mempermulakan nama-Mu saja Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Tuhan mulai sekarang ini sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami di awan-awan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kita mau persiapkan yang terbaik untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kita sudah memberikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Tiba saatnya kita mau berikan korban ucapan syukur kita melalui persembahan. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk lawatan-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Berkati Bapa tangan-tangan memberi, maupun yang belum bisa memberi Tuhan, baik kami memberi dalam kelimpahan kami, maupun yang kami yang memberi dalam keterbatasan kami. Berkati setiap rupiah demi rupiah Tuhan, biarlah semua Tuhan apa yang kami berikan, itu boleh dalam sukacita kami berikan Tuhan. Dengan kerelaan kami boleh berikan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang terjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah
serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya saudara. Tuhan Yesus memberkati. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Puji Tuhan, terima kasih untuk paduan suara yang sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan pada pagi ini kembali saya mengucapkan selamat datang kepada semua jemaat yang hadir pada pagi ini. Dan untuk yang baru pertama kali datang, juga saya ucapkan selamat datang dan silakan bergabung kembali dengan kita di tempat ini. Dan pada pagi ini kita telah kedatangan dari hamba Tuhan yang akan bawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, yaitu Bapak Hizkia Pasaribu. Beliau adalah wakil dari BPD atau Badan Pengurus Daerah 2 di DKI, ya. Dan baiklah, saya akan mengundang beliau untuk maju ke muka untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari, saya persilakan. Shalom, selamat pagi bagi kita sekaliannya dan selamat hari Minggu. Kita merayakan hari Pentakosta atau memperingati
hari Pentakosta pada pagi hari ini, di mana Roh Kudus tercurah atas kehidupan murid-muridnya dan juga termasuk kita sekaliannya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang dan juga rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita dan juga setiap pekerja, pelayan Tuhan dan semua sidang jemaat yang hadir pada saat ini. Mari sejenak kita tundukkan kepala untuk kita minta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengizinkan Allah Roh Kudus untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya hati yang terbuka, hati yang haus akan kebenaran-Mu, Engkau akan memberkati dengan limpahnya. Sehingga ketika kami pulang nanti kami diberikan kekuatan yang baru, pemahaman yang baru, semangat yang baru, anugerah dan berkat-Mu yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, hamba berserah diri kepada pimpinan Roh Kudus, kiranya Engkau mengurapi, Engkau berkenan memakai sehingga kedatangan kami sekaliannya yang merindukan firman Tuhan tidak sia-sia, tapi firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul. Tentunya barangkali Bapak Ibu mengadakan doa Pentakosta selama 9 malam ini dan hari ini hari yang ke-10 dan pasti ayat-ayat ini berulang-ulang kita baca ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu hari Pentakosta pada saat itu mereka memang lagi berkumpul di kota Yerusalem. Kalau kita baca pembacaan seterusnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Pentakosta dan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi memang setiap tahun akan pergi ke kota Yerusalem sesuai dengan Keluaran pasalnya yang ke-23 dan 34 untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta yang mereka rayakan yaitu Pentakosta dalam Perjanjian Lama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu mereka merayakan hari ke-50 setelah Paskah. Paskah yang mereka peringati bukan Paskah kita, tapi Paskah mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Jadi setiap tahunnya mereka merayakan itu. Dan kemudian digabungkan di dalam perayaan-perayaan itu, yaitu mereka memperingati hari turunnya hukum Taurat. Ya. Dan kemudian mereka dalam perayaan-perayaan itu mereka ada ucapan syukur atas keberhasilan panen gandum mereka. Jadi 7 hari kali 7 mereka sudah merayakannya, tetapi pada hari Pentakosta mereka harus merayakannya di pusat kota, yaitu di Yerusalem. Karena itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tercurah Roh Kudus mereka berbahasa-bahasa yang lain
yang orang-orang Yahudi dan orang-orang penganut agama Yahudi, baik orang Arab saudara-saudara maupun orang Kreta, mereka berkumpul dan mereka tahu. Sedangkan orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang Galilea yang tidak memahami bahasa-bahasa yang disebutkan. Kalau kita baca ada bahasa Mesopotamia, bahasa Parsia, bahasa Elam, bahasa Pontus, bahasa Asia, macam-macam bahasa. Jadi orang-orang yang datang dari luar kota Yerusalem yang mereka memang tinggal di situ, mereka tahu bahasa itu saudara-saudara, dan kemudian mereka mendengar ketika ada bunyi deru, bunyi angin saudara-saudara, mereka datangi di mana tempat bunyi itu. Dan rupanya ada sekelompok orang-orang, murid-murid Tuhan Yesus, beberapa wanita, kira-kira 120 orang, mereka datangi dan mereka lagi berbahasa-bahasa yang baru di mana mereka orang Galilea yang tidak memahami bahasa-bahasa yang dibawa oleh orang-orang yang lagi berkumpul di daerah di kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi banyak yang menyaksikan, walaupun mereka tidak percaya, banyak yang menyaksikan bahwa mereka diberikan bahasa yang baru. Ya, bahasa yang baru, yang betul-betul orang-orang dari asal mereka memahami. Nah, ketika diterjemahkan bahasa-bahasa yang baru, glosolalia, bahasa lidah, bahasa roh itu rupanya ada artinya. Artinya mereka tidak tahu yang membahasakan itu, tetapi orang-orang Mesopotamia, orang Asia, orang Pontus, orang Kirene, orang Kreta, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Arab, mereka tahu bahasa itu. Satu kesimpulannya, bahasa itu apa sih? Yang mereka berbahasa roh itu, berglosolalia itu apa sih artinya? Satu tujuannya itu, bahasa-bahasa itu tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-12 atau 11 bagian B, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itulah kesimpulan mereka tentang bahasa-bahasa itu ada artinya. Bukan tidak ada artinya, cuman yang membahasakan itu tidak tahu karena mereka orang Galilea. Tetapi orang-orang pendatang yang lagi berkumpul dalam merayakan Pentakosta pada saat itu, saudara-saudara, mereka tahu. Yaitu mereka rupanya ngomongin, ucapin, yaitu perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan kita sebagai orang gereja sidang jemaat Allah, orang-orang Pentakosta saudara-saudara yang percaya kepada pencurahan Roh Kudus, dan kita merindukan pencurahan Roh Kudus setiap saat. Dan tanda awal orang diurapi, orang dicurahkan oleh Roh Kudus, orang dibaptis oleh Roh Kudus, tanda awal adalah berglosolalia, berbahasa yang baru. Karena itu, kalau saudara datang dari latar belakang gereja yang lain di tempat ini, kalau saudara datang dari berbagai macam denominasi yang tidak terlalu mengakui manifestasi kuasa Roh Kudus, apalagi tanda awalnya itu, gereja sidang jemaat Allah percaya sampai saat ini tanda awal adalah berbahasa roh, berbahasa yang baru. Karena itu mari kita mengejar bahasa roh, mari kita rindukan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita, karena itulah ketika tiupan angin melanda rumah mereka di mana mereka berkumpul saudara-saudara, di mana lidah-lidah api tercurah atas kehidupan mereka, mereka semua berkata-kata dalam bahasa yang baru. Bagi mereka bahasa yang baru, buat orang Kreta adalah bahasa mereka sendiri. Ya. Bagi mereka bahasa baru, buat orang Arab itu bahasa mereka sendiri, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu kita percaya sampai hari ini. Sebab itulah kalau ada di gereja bernubuat, kalau ada di gereja berbahasa roh,
kita harus memahami kuasa Roh Kudus dan memang itu betul-betul terjadi. Ya. Setiap kita rindukan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Bukankah itu janji Yesus kepada kita? Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapakku di surga supaya dia mencurahkan, mengirimkan Roh Kudusnya di atas kamu. Dan kita baru memperingati 40 hari, 50 hari yang lalu hari kenaikan Tuhan Yesus. Secara tubuh jasmani, Yesus tidak ada di tempat kita lagi secara tubuh. Kita percaya ayat kebenaran firman Tuhan. Dia naik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Secara fisik, secara tubuh, dan dia berjanji dia akan datang di awan-awan permai menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Jadi yang bersama kita hari ini adalah Roh Kudus. Walaupun kita tidak bisa membedakan Roh Kudus menjadi satu tritunggal saudara-saudara dengan Allah Bapa. Tetapi secara tubuh, secara fisik kita memperingati 50 hari yang lalu bahwa Yesus naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi yang menjadi concern saya pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan kepada kita bukan mengenai bahasa rohnya. Saya percaya kita menerima semua sebagai orang-orang gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia. Percaya Pentakosta, percaya pencurahan Roh Kudus, percaya glosolalia, percaya bahasa roh. Amin. Amin. Kurang kencang dong orang guys, ya katakan amin. Kita percaya, kita sepakat untuk itu. Dan sudah banyak di antara kita dipakai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Yang saya mau soroti adalah di dalam ayatnya yang kedua, saudara-saudara. Apa selanjutnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Seperti tiupan angin. Kenapa pada saat itu tercurah Roh Kudus? Salah satu tandanya adalah salah satu lambangnya ada tiupan angin keras. Karena tiupan angin itulah terjadi di lautan Yerusalem itu, orang-orang heboh yang merayakan Pentakosta pada saat itu, Pentakosta Perjanjian Lama, mereka berkata, ada apa yang terjadi di rumah itu? Ayo kita ke sana. Kita lihat apa yang terjadi. Ada tiupan angin, saudara-saudara. Dalam bahasa Yunani, angin diterjemahkan pneuma. Ya. Dalam bahasa Ibrani, ruah. Ya. Ruah, saudara-saudara. Roh yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, roh, angin, udara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan nafas. Jadi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus ada angin yang diterjemahkan nafas kehidupan. Di dalam satu cerita di dalam Perjanjian Lama, yaitu yang diterjemahkan dengan arti yang sama, ruah saudara-saudara. Ada satu cerita tentang Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang nafas kehidupan kepada tulang-tulang kering. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat 9, 10 dan ayat yang ke-14, mari kita lihat sejenak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, kepada ruah. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintahnya kepadaku dan nafas hidup itu, ruah itu masuk dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. 14. Aku akan memberikan rohku. Kata yang sama.
ruahku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terjadi angin, ruah, pneuma, nafas, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi kehidupan. Terjadi kehidupan. Kita tahu cerita ini ada di satu lembah, ada tulang-tulang. Bukan mayat lagi, tapi sudah tinggal tulang-tulang kering. Kemudian Roh Allah menyuruh Yehezkel bernubuat kepada tulang-tulang kering itu supaya tulang-tulang itu hidup. Ketika dibuatkan saudara-saudara, ketika dihembuskan nafas ruah pneuma itu, terjadi kehidupan. Tulang-tulang itu saling menyatu satu dengan yang lain. Dia mencari pasangannya dan kemudian terbentuklah kerangka manusia dan seketika juga urat-urat mulai tumbuh dan kemudian ada daging membungkus setiap tulang-tulang itu dan tulang-tulang itu yang kering kerontang itu hidup kembali dan ketika hidup mereka bisa diidentifikasi rupanya bala tentara, orang-orang tentara saudara-saudara yang pernah terbunuh beberapa waktu kemudian yang lalu dan mereka hidup kembali. Apa artinya saudara-saudara? Ini yang saya mau katakan kepada kita. Kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya, akan ada kehidupan yang baru. Katakan amin. Akan ada semangat yang baru. Akan ada gairah yang baru. Saudara yang sudah loyo, saudara yang sudah mati secara rohani, saudara yang sudah suam-suam kuku secara rohani. Ketika Roh Kudus memberkati engkau, bukan berhenti dalam bahasa glosolalia, dalam bahasa rohnya, tetapi engkau diubahkan menjadi manusia yang baru, memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Haleluya. Orang-orang Pentakosta harus selalu bergairah. Katakan amin. Luar biasa. Ya. Orang-orang Pentakosta harus rohnya itu harus menggebu-gebu karena ada kehidupan. Karena ada roh di dalam jiwanya saudara-saudara. Karena ada roh di dalam rohnya. Roh yang menghidupkan. Ibadah seharusnya menggairahkan. Luar biasa ibadah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Hadirat Tuhan, puji-pujian yang dinaikkan luar biasa. Terima kasih buat worship leader sama tim musik. Saya sangat diberkati oleh Tuhan. Seharusnya orang Pentakosta harus seperti gereja ini. Katakan amin. Ada kehidupan. Ada semangat yang luar biasa. Sebab nafas roh ruah pneuma itu dihembuskan kepada tubuh, kepada roh, kepada jiwa yang mati. Supaya saudara yang mati hidup kembali di dalam Tuhan. Katakan amin. Orang Pentakosta harusnya setiap hari KKR di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tidak bisa pungkiri ya ibu-ibu, bapak-bapak yang usia 60 tahun ke atas. Ya, daging memang lemah. Tapi roh itu menurut kepada apa yang dikatakan dari surga. Fisik kita tidak bisa dipungkiri. Terima kasih buat Om yang memberikan teladan kepada kami. Luar biasa dalam keterbatasan fisik beliau memberikan semangat. Begitu saya lihat tadi ada Om di belakang. Wah, saya hormat saudara-saudara. Luar biasa. Daging, ya, fisik ini kita tidak bisa pungkiri. Semakin lemah, semakin lemah. Tapi roh kita semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Seharusnya anak-anak muda 30 tahun, 40 tahun memuji Tuhan itu loncat-loncat karena ada roh yang menggebu-gebu. Amin saudara-saudara. Nafas ruah itu memberikan hidup yang baru. Yang kedua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Fenomena apa yang terjadi ketika hari Pentakosta itu? Tanda yang kedua atau lambang yang kedua ya. Atau sesuatu yang kita bisa lihat saudara-saudara. Yaitu lidah-lidah api. Di dalam ayat yang ketiga.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Tadi angin, saudara-saudara. Ya. Deru angin, tiupan angin keras di tempat mereka ada. Yang kedua ada lidah-lidah api. Api berbicara tentang apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Api berbicara tentang kesucian. Api berbicara tentang kekudusan. Api berbicara tentang pemurnian kehidupan, saudara-saudara. Sebab apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Murid-murid itu masih manusia biasa. Ya. Kita masih manusia biasa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus semakin sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Harus semakin baik. Harus mau seperti Yesus. Seperti Yesus. Bukankah itu nyanyian kita? Seperti Yesus. Seperti Yesus. Tahu lagu itu? Itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Banyak remaja-remaja kita mau seperti artis Korea. Betul, ibu-ibu? Ya. Ada sahabat saya seorang guru, saudara-saudara. Dia melihat semua murid-muridnya itu foto-foto PP-nya itu saudara-saudara Korea semua. Harinya dia tanya waktu lebaran ini, adik-adik nggak mudik? Ya, mau mudik kemana om? Gitu ya. Nggak punya kampung. Loh kalian kan orang Korea semua katanya. Karena gambar-gambar kamarnya, gambar-gambar di bukunya Korea semua, artis-artis Korea. Jadi gurunya ini pikir mereka dari Korea, saudara-saudara. Jadi ditanyalah apakah mereka tidak mudik ke Korea. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengidam-idamkan atau mengidolakan seperti siapa di dunia ini. Yang kita lihat kudus, kita lihat benar, belum tentu. Tapi kita mau memandang seperti Yesus. Itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Bagaimana untuk menjadi seperti Yesus? Hidup benar di hadapan Tuhan. Seharusnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang Pentakosta yang berbahasa roh, diiringi juga perubahan hidup yang dibakar oleh api Roh Kudus sehingga dosa-dosa, sehingga noda-noda semakin bersih dari kehidupannya. Katakan amin. Ucapan bibirnya, pola tingkah lakunya, perbuatannya, cara berbisnisnya, cara bergaulnya, cara bekerja dengan teman-temannya sekantor. Semua seharusnya mengarah kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Kristus. Karena ketika tanda itu diberikan saudara-saudara, disertai dengan nyala api yang membakar, hinggap di dalam mulut mereka, hinggap di dalam kehidupan mereka untuk membuat mereka semakin murni, semakin jernih di hadapan Tuhan. Amin. Saya pernah mengikuti men's camp pria sejati. Wah, mungkin ada di antara kita pria-pria yang pernah mengikuti pria sejati, saudara-saudara. Dia bersaksi, mungkin saya pernah saksikan di sini. Dia bersaksi saudara-saudara. Kalau di gereja kelihatan kudus. Tapi kalau di rumah saudara-saudara menyeramkan. Istri dan anak-anak takut. Tapi kalau di gereja saudara-saudara, kelihatan bapak ini luar biasa. Ya. Bapak ini luar biasa. Kalau di gereja angkat tangan. Wah. Kalau di rumah tangan yang sama memukul istri.
Haleluya. Wih, orang lain merinding kalau dia nyanyi, saudara-saudara. Ada hadiratnya. Ya. Haleluya. Pulang ke rumah, saudara-saudara, belum masak, istrinya belum tersedia kopi, minuman, makanan. Tangan yang sama yang diangkat di gereja tadi, pukul istrinya. Dia pergi lagi ke komsel, tangan yang sama terangkat lagi. Diteruskan dengan kornya, haleluya. Seharusnya orang Pentakosta bukan begitu. Malaikat di gereja, di rumah juga harus jadi malaikat. Amin. Amin, saudara-saudara. Di gereja malaikat, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, harus kelihatan seperti malaikat. Kalau memang kita malaikat di gereja. Kalau tangan ini terangkat ke surga memuji Tuhan, di rumah, di mana tempat pun, tangan ini jangan najiskan. Orang Pentakosta yang berbahasa roh, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang dibaptis Roh Kudus, selayaknya setiap hari hidupnya semakin benar dan semakin benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Semakin bersinar. Karena itulah ada nyanyian, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Seharusnya suami istri bisa nyanyikan ini di rumah. Jangan hanya di gereja. Di gereja memang kelihatan wajahnya seperti wajah Tuhan. Tapi di gereja bagaimana dengan wajahnya istri kita? Apakah sering ngomel-ngomel? Sering mencak-mencak saudara-saudara? Jangan. Ada api Roh Kudus yang menyucikan kehidupan kita. Membawa kita lebih hari, lebih murni di hadapan Tuhan. Orang Pentakosta harus begitu. Selain ada gairah saudara-saudara, selain ada kehidupan, hidupnya juga harus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kita harus mau dibawa kepada perubahan-perubahan kehidupan. Amin. Amin saudara-saudara. Kalau kita tahun-tahun yang lalu belum diurapi Roh Kudus, belum dibaptis, belum menerima glosolalia, belum diberkati kehidupan kita dengan Roh Kudus, kita masih mabok-mabok, minum-minum saudara-saudara. Tapi tahun ini ketika engkau dibaptis oleh Roh Kudus, semua tinggalkan. Karena ada api yang menyucikan kehidupan kita. Api dilambangkan dengan penyucian kehidupan. Biar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara-saudara. Biar kita dilihat oleh Tuhan dari surga. Kita menjadi anak-anaknya yang murni. Sebab firman Tuhan berkata tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Karena itu kuduslah kata firman Tuhan. Kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, diampuni, disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Jangan berulang-ulang jatuh di dalam dosa. Tuhan mengampuni kita, yes. Tapi Tuhan mau kita bangkit semakin benar di hadapannya. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sering marahin anaknya di rumah, ya keluar kata-kata yang lain saudara-saudara, wah harus berubah. Amin. Kadang-kadang juga terbawa ke gereja saudara-saudara. Saya pernah melayani di gereja, remaja dan kaum muda, mereka lagi kumpul. Sebelum ibadah saudara-saudara, kata-kata binatang masuk di gereja. Ya, memang mereka bercanda. Nama-nama temannya itu baik-baik saudara-saudara. Kelvin, Andreas, wah siapa lagi? Michael, bagus-bagus saudara. Dikasih papanya itu bagus-bagus namanya. Tapi saya bingung, dipanggil Nyet gitu. Bingung saya saudara-saudara. Saya dengar gitu ya. Waktu itu mereka lagi lihat handphone gitu. Nyet sini lo gitu. Sayangnya dia datang juga saudara-saudara. Dia datang, si Nyet itu datang gitu. Seharusnya kan dia jangan datang, bukan itu namanya, Michael namanya gitu kan. Tapi anehnya dia datang. Coba lihat ini Nyet gitu, dia lihat loh.
Kasihan amat orang tuanya kasih bagus-bagus nama, dipanggil Nyet gitu. Tahu ya Nyet ya, saya nggak usah sebutkan lah gitu. Datang loh. Setelah dilihat, selesai lihat nonton sama-sama, oh itu ya, udah ini, sono lebat. Itu. Pergi lagi si Nyet itu saudara-saudara. Saya bilang jangan gitu. Mulut kita itu ada lidah-lidah api. Termasuk mulut kita diurapi oleh Tuhan. Amin. Karena itulah firman Tuhan, perkataan orang percaya itu dahsyat. Betul? Bagaimana kita mengucapkan nyet kepada orang lain, kemudian kita berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dari mulut yang sama. Gak bisa. Dari mulut yang sama memaki-maki orang lain, memaki-maki tetangga karena satu persoalan. Kita di jalan naik motor diserempet gitu, kita katakan kata-kata binatang kepada orang lain. Tapi di gereja dari mulut yang sama, ajaib kau Tuhan, penuh. Gak bisa bapak-bapak, gak bisa ibu-ibu. Amin saudara-saudara. Mari kita berubah. Bahasa rohnya kita kejar, tapi jangan berhenti sampai bahasa roh. Hidup kita harus berubah. Orang Pentakosta harus semakin suci kehidupannya. Amin. Dan saya berdoa, saya berharap karena orang Pentakosta dikerjakan kehidupannya semakin murni, semakin tulus, semakin benar, semakin suci, semakin kudus. Maka suatu saat surga akan dipenuhi dengan orang-orang Pentakosta. Amin. Akan dipenuhi. Sebab apa? Hidup mereka diajar untuk benar. Untuk benar. Untuk benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari suami istri saling nengok, nggak usah salaman sejenak ya. Saling nengok lah ya. Kalau ada yang salah, agak manggut-manggut sedikit. Cocok juga ya Pak Pendeta ya gitu. Amin. Mari kita bersepakat. Anak-anak terhadap orang tua. Perkataannya harus perkataan yang memberkati. Harus hormat kepada orang tua. Dulu anak remaja saya panggil papanya itu lo gitu loh. Lo di mana gitu. Papanya saudara-saudara, lo di mana? Wah, panggil papa gitu. Sopan, jangan lu panggil temannya lo nggak apa-apa. Ini panggil orang tuanya, lo di mana? Kamu anak kandungnya nggak? Iya, om, saya anak kandungnya. Kenapa panggil lo? Panggil papa gitu. Mulai kita berubah. Amin. Mulai kita berubah. Yang terakhir saudara-saudara, yang ketiga. Kalau jemaat saya bilang yang terakhir mereka senang saudara-saudara. Karena mereka bilang dalam hati mereka pikir puji Tuhan gembala saya tidak terlalu lama khotbah. Sehingga bakminya aliong, baksonya aleng masih ada gitu. Yang terakhir saudara-saudara. Ini yang utama. Di dalam ayat yang ke-8 saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pasal yang pertama. Ini ayat yang familiar, ayat yang terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus membaptis kita, memberikan kehidupan. Roh Kudus membaptis kita untuk memurnikan kehidupan kita. Tapi tujuan utama Roh Kudus tercurah kepada kita supaya kita menjadi saksi. Supaya kita menjadi penginjil. Supaya kita memberitakan firman Tuhan. Itu tujuan utama. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid itu tidak boleh keluar dari kota itu karena Yesus tahu kegundah gulanaan mereka. Karena Yesus tahu ketakutan mereka. Petrus saja yang sudah mengiring Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia masih takut. Ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan Yesus sebagai gurunya. Karena itu Yesus tahu. Karena itu jangan pergi dari kota ini sebelum engkau diperlengkapi dengan kuasa. Perlengkapan kuasa itu datangnya dari Roh Kudus supaya engkau menjadi saksi dan pergilah ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Karena itu mereka bertekun dalam ayat 14. Mereka bersehati, mereka bertekun berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka bersehati, bertekun berdoa. Tidak dijanjikan 10 hari, sekarang kita tahu 10 hari saudara-saudara. Tapi yang Yesus katakan, kamu harus tinggal tetap di sini berdoa. Tujuan utamanya saudara-saudara, supaya mereka menjadi saksi Tuhan. Jadi orang-orang Pentakosta seharusnya tidak boleh tertutup mulutnya untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi sekolah teologi. Beritakanlah tentang kasih Tuhan, apa yang kau alami kepada tetangga mejamu, tetangga kursimu ketika engkau ada di kantor. Amin. Sebab itulah tujuan utama Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Dan ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Penyertaan Tuhan saudara-saudara dalam Markus ayat 16 kepada orang-orang percaya, bukan hanya kepada pendeta saja, tapi setiap kepada orang percaya dalam usaha, dalam niat memberitakan Injil. Mereka diperlengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Amin. Mereka minum racun katanya. Mereka mengusir setan. Mereka pegang ular dan minum racun tapi tidak mendapatkan celaka. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru buat mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang yang sakit dan orang sakit itu sembuh. Mereka memberitakan Injil dengan kuat kuasa. Tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada kuasa yang tersalur melalui kehidupan kita. Ya buat apa kuasa? Yesus bilang, buat apa kamu diperlengkapi? Buat mejeng Tuhan, wih. Aku mau seperti Musa. Kalau Musa membelah laut, aku bisa membelah kursi di kantor saya. Wih. Jadi kesombongan kan? Buat apa kuasa? Mau apa? Mau pamer saudara? Bukan itu maksudnya Tuhan. Engkau dan saya beritakan Injil. Bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan kuasa itu akan menyertai engkau. Katakan amin. Tidak perlu disertai dengan kuasa kalau saudara tidak bersaksi. Nanti muncul-munculnya kesombongan. Itu loh pendeta itu. Hebat loh. Hebatnya di mana? Dia bisa khotbah. Mengawang-awang di atas mimbar. Wih. Terus gimana? Kakinya tidak berpijak kepada lantai. Datang semua dari seluruh pelosok tanah air. Melihat pendeta yang khotbah di awan-awan. Akhirnya timbul pendewaan kepada pendeta. Dia semakin besar. Dan semakin mempersalahgunakan kuasa. Buat apa saudara-saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya begitu lulus, belum lulus saudara-saudara, tahun 91. Saya menempuh pendidikan di Sekolah Teologi Sati Malang, dulu namanya Sati, Sekolah Alkitab Trinitas Indonesia. Sekarang namanya Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti Malang. Dulu kalau kami selesai pendidikan 3 tahun akan disuruh KKN. Tahu KKN? Mahasiswa zaman dulu kuliah kerja nyata. Praktekkan selama 3 tahun apa yang kau alami di lapangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu itu saya ditempatkan di Cimahi, Gesja, Jalan Gatot Subroto. Dan saya belum ada pengalaman apa-apa saudara-saudara. Saya belum ada pengalaman apa-apa dalam mendoakan, ya namanya hanya di kursi saudara-saudara, ya teori lah gitu ya. Suatu saat saya datang ke gereja pagi-pagi. Ya. Singkat cerita, pintu gereja, ini pintunya bukan dari samping tapi lurus dari mimbar saudara-saudara. Saya nengok dari pintu luar karena terbuka. Kenapa terbuka? Saya lihat ada seorang wanita saudara-saudara.
Su Anita, saya tuh kurang tahu udah berapa lama dia di situ. Jadi kami biasanya pakai kursi setiap pagi jam 5 untuk berdoa. Bukan kursi, tikar digelar gitu. Itu tikar itu saudara-saudara direrakin ya. Tahu ya direrakin sama dia ya. Wah, di daerah kursi-kursi itu. Dan dia seperti khotbah. Seperti khotbah. Ya intinya dia kerasukan. Masuk ke gereja saudara-saudara. Nah saya takut saudara-saudara. Walaupun sekolah teologi 3 tahun. Karena belum ada pengalaman mendoakan orang yang kerasukan. Bagaimana caranya? Apa dipegang hidungnya, dipegang telinganya? Nggak tahu saya. Ya. Apa dipegang kepalanya? Jadi saya pergi ke pastori di belakang. Nah, di samping lah ya, karena gerejanya begini. Saya pikir ada pendetanya. Saya mau lapor pendetanya berdoa, saya dari jarak jauh saudara-saudara. Rupanya kebetulan pada pagi hari itu pendeta nggak ada. Istri pendeta nggak ada. Yang ada seorang ibu tua yang buat masak bersih-bersih buat gembala sidang. Akhirnya ibu itu saya tanya, Bapak gembala mana? Oh nggak ada, udah pergi dari pagi. Kemana? Ada keperluan. Wah, saya mau pulang saudara-saudara. Diam-diam mau pulang karena takut. Tapi saya takutnya ibu ini cerita kepada Bapak pendeta. Itu Hizkia pulang. Ada orang kerasukan di gereja tapi tidak didoakan. Tapi mau calon pendeta. Gitu. Kalau itu diceritakan apa kata dunia saudara-saudara? Saya tidak akan dapat nilai. Karena saya menambahkan nilai dari gembala. Bagaimana pelayanan selama KKN di situ. Supaya bisa di wisuda berikutnya saudara-saudara. Saudara saya agak bergumul. Mau pulang diam-diam tapi dia sudah tahu. Kecuali kalau dia belum tahu saya pulang diam-diam saudara-saudara. Karena seram sekali. Jadi itu gereja beberapa lampu diredup saudara. Beberapa lampu yang kuning, lampu dulu saudara-saudara itu dihidupkan. Jadi seram, suasana itu seram. Saya lihat dari depan aja udah seram gitu gereja itu. Merinding bulu kuduk saudara-saudara. Jadi gak berani saya. Akhirnya, saya ada teman majelis. Bu boleh telepon gak majelis itu? Akhirnya ditelepon. Ada apa Hizkia? Ya, temani saya berdoa gitu. Dia lihat saudara-saudara dari pintu yang sama yang saya lihat. Dia juga merinding. Dia juga sepertinya belum ada pengalaman. Jadi saya takut, saya tahu juga dia takut saudara-saudara. Tapi apa kata Pak Gembala? Ini menjadi pergumulan. Ada seorang majelis dan seorang pendeta melihat orang kerasukan setan. Mereka pulang diam-diam karena takut. Wah, akhirnya dengan terpaksa dalam tanda kutip kami mulai masuk dari bagian belakang. Dia lagi ada di sini, lagi komat kami saudara-saudara. Lagi komat kami, dia kayak berkhotbah lah, nggak tahu kayak apa itu. Tikar di mana-mana, lampu redup saudara-saudara dan lain sebagainya. Kasih Tuhan. Di belakang itu ada gitar. Saya bisa main gitar sedikit. Saya ambil gitar, saya nyanyi saudara-saudara. Saya nyanyi. Jadi kami berdua seperti pengantin. Saya di sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Seharusnya dari sana ke sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu nggak perlu satu lagu, setengah lagu sebelum refnya udah sampai di depan kalau berani. Tapi kami 3 lagu berulang-ulang kami nyanyikan, nggak sampai ke depan. Ini kejadian nyata saudara. Karena saya tidak tahu apa yang saya perbuat, belum ada pengalaman pelayanan. Mimbarnya seperti ini tapi agak pendek saudara-saudara. Dia komat kami di sini. Akhirnya kami seperti atur langkah, melangkah pelan-pelan. Seperti jalan di tempat. Ada kuasa dalam darahnya. 2 kalimat baru 1 langkah. Bayangkan, lama baru nyampe di depan. Dia tahu saya takut, saya tahu juga dia takut. Tapi kami tidak mau menyalahkan karena sama-sama takut saudara-saudara. Singkat cerita saudara-saudara. Karena ya udah harus melangkah kan, walaupun pelan-pelan harus melangkah, walaupun pelan-pelan. Akhirnya kami tiba di pojok situ. Mau masuk, mau naik ke altar, ke mimbar di mana dia berdiri. Kami di pojok, dia agak di tengah. Kurang lebih panjangnya seperti ini, mungkin lebih pendek saudara-saudara. Tapi kami tidak naik-naik. Jalan rata saja nggak melangkah-langkah, apalagi naik saudara-saudara. Kami nyanyi di pojok itu. Darahnya amat kuasa. Wah,
Allah kita heran dan besar. Gitu. Pokoknya udah macam-macam bernyanyi untuk lagu-lagu pelepasan. Tiba-tiba saudara-saudara di dalam ketakutan kami nih, dalam ketidakberanian kami, rupanya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dia tumbang saudara-saudara. Gak ditumpangin tangan. Boro-boro tumpangin tangan, kami takut berdua di situ kayak pengantin saudara-saudara. Dia tumbang sendiri, jatuh sendiri. Karena dia jatuh saudara-saudara rupanya bermanifestasi seperti bentuk ular. Dia tahu bentuk ular ya, tapi dia nggak tengkurap, telentang gitu. Sayangnya dia menuju kami ke sana saudara-saudara. Dia tumbang, dia ngesot dari sini, dia kenapa nggak ke sana? Kenapa nggak ke sana? Kenapa nggak? Dia menuju kami persis lurus loh, walaupun dia ngesot tapi lurus loh, menuju kami. Iblis itu memang kami tahu, dia tahu kami takut saudara-saudara. Akhirnya kami berputar dari kepalanya saudara-saudara. Kan kakinya menuju ke sana. Kami berputar saudara-saudara. Gak berani, gak ada pengalaman. Kami hanya takut sama Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus melalui nyanyi-nyanyian yang kami nyanyikan saudara-saudara. Tanpa ditumpangin tangan. Tanpa disentuh. Di pojok itu dia dilepaskan oleh Tuhan. Dia bangun sendiri, dia duduk sendiri. Dan kemudian baru kami berani konseling dan ngomong-ngomong saudara-saudara. Singkat cerita kami doakan lagi terakhir dan kemudian kami antar ke rumahnya. Sekitar 3 bulan 2 bulan lagi saya masih ada di gereja itu. Setiap minggu dia datang kepada Tuhan dan dia berterima kasih. Tuhan membebaskan, melepaskan dia. Amin saudara-saudara. Tuhan tahu ketakutan kami. Ibu-ibu, bapak-bapak, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tapi apabila kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, ingatlah tanda-tanda ini akan menyertai. Akan disertai dengan kuat kuasa. Bukan kita lagi. Beritakan Injil. Saksikan tentang kebaikan Tuhan. Di dalam ketakutan kita, di dalam ketidakberdayaan kita. Bagaimana Tuhan membuka mulut kepada rekan saya ini. Yang orangnya radikal. Yang orangnya saya tahu dia membenci kekristenan. Ingat, ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tugas utama Roh Kudus tercurah atas kehidupan kita. Supaya kita diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Amin. Urapan Roh Kudus untuk membawa kehidupan. Urapan Roh Kudus untuk membuat saudara seperti Yesus. Semakin kudus, semakin suci. Urapan Roh Kudus untuk saudara memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya kurang tahu ada lagu yang lama ya, saya kurang tahu apa kita, tapi kata-katanya sederhana. Mungkin bisa sambil diketik nanti sementara saya nyanyi satu kali. Haleluya. Beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan. Saya kurang tahu, coba di satu nada Pak. Agak direndahin dikit Pak. Haleluya. Haleluya. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembuslah Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Itu saja kata-katanya. Beri api, beri hujan. Beri hujan seperti yang kau janjikan. Seperti yang kau janjikan. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Beri kuasa
urapanmu sekarang. Semua nyanyi, gampang kata-katanya. Beri hujan seperti yang kau janjikan. Berhembuslah, Roh Kudus. Beri kuasa urapan, beri kuasa urapanmu sekarang. Lebih bergairah lagi, beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan, seperti yang kau janjikan. Berhembuslah, Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekar. Sampai Roh Kudus dicurahkan. Beri api, beri hujan seperti yang kau janjikan. Berhembuslah, Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekar. Mari kita bergairah, mari kita hidup. Beri api, rindukan curahan Roh Kudus. Janjikan, berhembuslah, Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu. Sekali lagi, mari kita mengangkat tangan. Beri api, beri hujan. Oh haleluya, seperti yang kau janjikan. Berhembuslah, Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekar. Mari kita berbahasa-bahasa yang baru. Hikarabababababababa sikarabarase. Hidarababababababababa sikatandarabarase. Hukarab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 a sikarabarase. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Beri kami api, beri kami hujan rohmu. Ya rabarasi katandarabarase. Oh rarararararara sikarabarase. Beri kuasa, beri urapan untuk memberitakan Injil. Di dalam ketakutan, ketidakberdayaan kami ada kuasa Tuhan yang menyertai dalam pemberitaan Injil. Ikatadarabarasikarabarasse. Mari buka hatimu. Saya tahu waktu kita terbatas di gereja, tapi biarlah engkau dilawat oleh Roh Kudus sebelum engkau pulang dari gerejanya. Ora baba 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 sikarabara senderere. Ikatana rabara sikatana rabara senderere. Oh haleluya. 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 Terima kasih di hari Pentakosta ini. Kami mendapat urapan yang baru. Kami mendapat pengurapan, bukan pengurapan yang kemarin. Sebab pengurapan yang kemarin untuk kemarin. Tetapi pengurapan hari ini adalah untuk hari ini kami berjalan bersama kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikatana rabarasi katana rabarasi. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani selanjutnya. Oh haleluya, sambil mengangkat tangan. Terbukalah engkau, beri api.
Puji akan nama Tuhan, silakan duduk saudara. Kita merasa diberkati pagi hari ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang kedua. Saya yakin dan percaya apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Amin saudara. Saudara menuai sedikit, menabur sedikit, menuai banyak, menabur banyak akan menuai banyak juga. Puji akan nama Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami merasa diberkati. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan persembahan kami, besar kecil, sesuai dengan kerelaan hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami, berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Yang percaya sama-sama berkata, kita nyanyi itu saudara, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi saudara, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang lanjutkan. Kita akan sampai pada akhirnya, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Ya. Kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyanyi satu pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku.
surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau telah mencurahkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan selalu memberi kekuatan bagi kami. Dan biarlah kami mau terima itu. Kami mau tahu Tuhan supaya Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh kuat Tuhan dalam menghadapi segala tantangan di dalam dunia ini, terutama kepada roh-roh yang jahat di dalam dunia ini. Dan biarlah kami mempunyai kuasa daripada-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau mau tolong kepada kami semua untuk tetap setia mengiring kepada-Mu Tuhan. Dan marilah Tuhan, Engkau akan menolong kepada kami, akan meninggalkan tempat ini. Engkau akan menyertai kami di dalam perjalanan kami pulang. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah kami boleh tetap berapi-api untuk menerima kebenaran firman-Mu dan menerima kuasa Roh-Mu Tuhan. Penuhilah kami semua dengan kuasa Roh-Mu, dan sehingga kami boleh Tuhan dapat melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Maranatha Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin.